Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zai Fatorik akan membantu teman-teman bagaimana kita menganalisis situasi saat ini terkait masa pandemi COVID-19 kaitannya dalam bidang pendidikan. So, stay healthy, stay home, do from home, and work from home or learn from home. Mari kita simak bersama-sama materi pertama yang akan saya pandu ini. Let's check it out. Untuk kajian kali ini kita akan mempelajari bagaimana memecahkan masalah belajar dalam masa pandemi COVID-19 ini. Masa pandemi ini tentu memiliki banyak sekali masalah, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang sekarang dilakukan secara daring. Telah banyak kasus yang tentu membuat itu semakin bermasalah, maka dalam kajian kali ini kita akan belajar tentang apa saja sih masalahnya itu, kemudian bagaimana kita dalam memecahkannya. Tapi kita harus berkaca juga bahwa pembelajaran semacam ini tentu memiliki kelemahan di masa pandemi ini berdasarkan analisis situasi, yaitu yang pertama fasilitas yang belum merata. Fasilitas yang belum merata ini kita ketahui bahwa perbedaan wilayah dari karakteristik wilayah, kemudian yang pertama, kemudian yang kedua infrastruktur yang masih belum memadai. Mungkin kalau di Jawa mungkin sudah melengkap, tapi bedakan dengan yang di Nusa Tenggara atau di Papua atau di Kalimantan. Di situ mereka memiliki kecenderungan bahwa pembelajaran secara online itu memang masih menyulitkan bagi mereka. Jadi bahkan ada juga kasus di mana guru itu sampai keliling tiap rumah. Selama ini justru akan semakin membahayakan. Kemudian yang kedua adalah belum terbiasanya guru. Belum terbiasanya guru di sini itu bagaimana? Guru cenderung karena memang terlalu sering menggunakan tatap muka dan dia jarang menggunakan media pembelajaran interaktif, sumber belajar yang terkini. Jadi guru masih belum terbiasa dalam misalnya menggunakan laptop, kemudian menggunakan smartphone, online class atau online discussion. Jadi masalah karena gurunya nggak terbiasa, siswa tidak bisa menyerap materi secara sempurna. Kemudian pengelolaan yang masih seperti bayi baru lahir. Contoh pengelolaannya seperti kita kayak belajar di kelas, padahal online learning ini konteksnya berbeda. Konteks online learning ini tentu berbeda. Nah, dalam kaitan ini online learning seharusnya bisa menjadi suatu solusi dalam memecahkan permasalahan belajar yang bisa dilakukan secara bebas. Tapi pada kenyataannya guru cenderung seperti ibaratnya mengelola pembelajaran di kelas lalu kayak dipindah saja ke online learning tanpa menggunakan pendekatan yang variatif. Disinilah dia pengelolaan ini yang harus kita tekankan. Kemudian pendekatan yang masih konvensional di sini guru cenderung masih seperti yang kalau pembelajaran di kelas tatap muka itu masih menggunakan ceramah, maka di online learning ini mereka juga sama menggunakan pendekatan ceramah. Lalu PR yang seharusnya dia kalau di kelas biasa mereka juga menggunakan PR, di online learning ini justru malah semakin banyak PR-nya hanya sekedar kayak memindahkan antara yang awalnya konvensional menjadi online, itu hanya sekedar kayak memindahkan tanpa ada perubahan. Di sini perubahan ini padahal penting agar siswa itu semakin memahami. Maka di sini tantangannya bagaimana kita bisa membelajarkan siswa yang cenderung siswa itu nanti bisa menangkap informasi sesuai dengan karakteristiknya, dan guru bisa belajar bagaimana mengembangkan suatu model pembelajaran secara online yang baik bagi siswa itu sendiri, sehingga siswa itu tidak stres. Padahal stres itu kalau di beberapa artikel kesehatan itu akan melemahkan imun sehingga rentan terkena penyakit, contoh seperti halnya COVID-19 ini. Gitu. Maka tantangan tab di sini adalah bagaimana menutup kelemahan tersebut, baik itu fasilitasnya, kemudian pendekatannya, edukasi kepada guru ataupun siswa, kemudian pengembangan web atau pengembangan aplikasi, dan juga pengembangan pembelajarannya bagaimana. Dan ini guru dan tab ini perlu ada sinergi
Tapi yang penting utama adalah membangun kreativitas dari siswa itu sendiri. Dan ini adalah tantangan Bu, bagaimana memecahkan masalah belajar tersebut. Dan nanti kita akan share lagi di materi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.